Hai, senang sekali hari ini kita bertemu kembali. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita kembali seperti biasanya. Ya, kita akan belajar bersama-sama dengan pembelajaran yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ke-6. Nah, dari beberapa tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah dengan diberikan teks tentang hidup rukun, kita dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan diberikan teks tentang hidup rukun, kita dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila yang kelima Pancasila dengan benar. Tujuan yang ketiga, dengan diberikan teks tentang hidup rukun, kita dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila yang keempat Pancasila di sekolah dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan diberikan teks tentang hidup rukun, kita dapat menceritakan pengalaman kita menerapkan sila yang kelima di sekolah dengan benar. Tujuan yang kelima, dengan diberikan teks tentang hidup rukun, kita dapat menyebutkan makna kalimat perintah yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang berisi ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Tujuan yang keenam, dengan diberikan teks tentang hidup rukun, kita dapat menggunakan kalimat perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dalam bentuk kalimat sederhana dengan bahasa yang santun. Tujuan yang ketujuh, dengan diberikan kumpulan benda konkret, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pengurangan dengan tepat. Kemudian yang kedelapan, dengan diberikan kumpulan benda konkret, kita dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan tepat. Dan yang kesembilan, dengan diberikan kumpulan benda konkret, kita dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan benar. Nah, itulah beberapa tujuan yang kita perhatikan, yang kita dengar hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan dapat menyerap inti pembelajaran yang didapat hari ini. Hari ini kita akan melatih salah satu lagu wajib yang akan dibawakan pada saat upacara bendera. Nah, setelah berdiskusi bermusyawarah, ada beberapa lagu yang diusulkan. Akhirnya ada satu lagu yang terpilih untuk dinyanyikan pada saat upacara bendera nanti. Nah, lagunya adalah Padamu Negeri. Nah, lagu ini sangat singkat dan sangat enak untuk didengar. Nah, lagunya seperti ini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, itu lagu Padamu Negeri. Nanti akan kita latih bersama-sama. Nah, kalau di dalam upacara kita juga harus latihan dengan menggunakan ketukan. Padamu Negeri, biramanya adalah 4/4. Masih ingat tanda birama 4/4? Pembelajaran yang lalu kita pernah membahas tanda birama 2/4. Artinya dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Nah, ini pada lagu Padamu Negeri memakai birama 4/4. Berarti
dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, dalam lagu Padamu Negeri diawali dengan ketukan yang pertama. Nah, 4/4 itu biramanya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi diawali dengan ketukan pertama. Dimulai dengan ketukan pertama. Sekarang perhatikan. Lagu Padamu Negeri memakai birama 4/4 ya, dan diawali atau dimulai dari ketukan pertama. Jadi ketukannya nanti yang pertama 1, 2, 3, 4 ya, itu birama 4/4. Jadi gerakan tangan kita untuk lagu Padamu Negeri ya diawali dari ketukan pertama. Nah, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, jadi itulah lagu dari Padamu Negeri. Jadi kalau nanti kita tampilkan pada saat upacara bendera, ya, gerakan biramanya seperti itu, diawali atau dimulai dengan ketukan yang pertama. Nah, kalau menyanyikan lagu wajib, sikap kita harus dengan sikap yang tegap dan hormat. Jadi menyanyikan lagu wajib tidak sama kalau kita menyanyikan lagu dangdut sambil joget-joget atau sambil bergurau-gurau dengan teman atau sambil lihat ke kanan, ke kiri, ke atas ya. Jadi menyanyikan lagu wajib dengan sikap tegak, sikap yang bagus. Jadi padamu negeri dan seterusnya. Jadi pada saat upacara juga sikap harus diperhatikan. Jadi di kelas tadi teman-teman kita tadi sudah melakukan musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dibawakan pada saat upacara bendera. Ya, tadi lagunya sudah kita latih. Nah, seperti itulah manfaatnya musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi dengan bermusyawarah kita akan mencapai mufakat. Ya, mufakat itu adalah hasil dari pembicaraan bersama atau kesepakatan yang kita setujui untuk kita ambil keputusannya ya. Itulah dia mufakat. Jadi dalam bermusyawarah kita akan memilih atau akan mencari mufakat. Nah, kita perhatikan teman-teman kita tadi itu sudah melakukan musyawarah. Nah, kegiatan yang seperti itu sesuai dengan sila yang keempat dari Pancasila. Karena kita sudah melakukan diskusi, kita bicarakan bersama, lalu kita ambil keputusan secara bersama, ya. Nah, itu sesuai dengan sila yang keempat. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada banyak sikap-sikap ya atau perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang keempat. Kuncinya adalah dalam sila keempat ini membicarakan bersama atau dimusyawarahkan, didiskusikan bersama. Kemudian kita dapat hasilnya karena sudah dibicarakan, kita menentukan hasil. Ya, mendapatkan hasil itu bisa dengan pemungutan suara. Kita minta pendapat satu persatu dari semua yang ikut bermusyawarah. Ya, nah itu sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan sila yang keempat dari Pancasila. Nah, sekarang teman-teman kita setelah selesai upacara tadi, mereka tidak langsung belajar. Nah, mereka istirahat sebentar. Ya, setelah itu mereka bergotong royong
Ya, ada yang membersihkan kelas, ada yang membersihkan halaman setelah dipakai dalam upacara tadi, ya. Nah, kegiatan bergotong royong semua tadi itu sesuai dengan kegiatan atau perilaku dari sila yang kelima. Jadi bergotong royong itu sesuai dengan sila yang kelima Pancasila. Jadi semua menunjukkan kegiatan yang dilakukan dengan secara bersama dan adil. Semua ikut andil, tidak ada yang dibeda-bedakan, ya, tidak membedakan suku, ras ataupun agama. Semua ikut bekerja. Nah, itulah di dalam gotong royong atau bekerja sama, ya. Nah, itu sesuai dengan sila yang kelima Pancasila. Sila kelima itu dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah sila yang kelima. Banyak sekali kita pelajari hari ini, ya. Tadi kita sudah menyanyikan satu lagu wajib dengan birama 4/4. Dan bagaimana gerakan biramanya tadi? Coba kalian perhatikan, supaya nanti waktu kalian bertugas pada upacara bendera, kalian bisa melakukannya, ya, bisa membawakannya dengan benar. Nah, setelah itu kita juga melihat tadi ada sikap-sikap yang sesuai dengan sila yang keempat dan sila yang kelima dari Pancasila. Nah, menurut pengalamanmu, apa kira-kira sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima? Ya, kemudian tuliskan, setelah itu nanti kita ceritakan di depan teman-teman kita. Kemudian kita juga belajar pembelajaran yang pernah kita pelajari tentang soal-soal cerita, ya, soal cerita tentang pengurangan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau ada soal cerita, ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan itu selalu jawabannya diawali dengan kata jadi, titik. Nah, perhatikan kalimat pertanyaannya. Nanti kata tanyanya hanya diganti dengan kata jadi, ya. Nah, itulah menjawab soal cerita. Setelah itu kita juga tadi belajar satu lagu baru, ya, ciptaan Pak Kasur dengan judul Sebelum Kita Makan. Jadi ada banyak pesan-pesan di dalam lagu tersebut. Bagaimana makan yang baik. Nah, sebelum makan itu apa yang harus kita lakukan? Nah, banyak pesan di situ. Nah, semuanya itu banyak terdiri dari kalimat-kalimat perintah. Pasti kalian tahu yang mana yang menunjukkan kalimat perintah, ya, karena kita sudah belajar. Nah, setelah itu kita juga melihat di sini ada beberapa yang kamu bisa lihat. Mana dari gambar ini, ya, yang bisa kita buat kalimat perintah yang benar sesuai dengan gambarnya. Nah, kalau kamu melihat gambar ini, buatlah apa kalimat perintahnya yang sesuai atau yang cocok dengan gambar ini. Ya, semoga kalian bisa menyerap semua inti pembelajaran hari ini, ya. Cukup menyenangkan pelajaran hari ini. Nah, saya rasa cukup hari ini, ya. Sampai jumpa.